Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket nih yang dikirimkan oleh dari Jakarta ya. Barang yang dikirim adalah ini drone SG900. Sebenarnya SG900S lebih lengkapnya ya. Oke, mari kita buka. Ini buat dokumentasi bagi Shopee saat saya menerima barang ini ya. Oke, dalamnya dikasih bubble wrap hitam. Maka bungkus yang kecil adalah remote. Bagus ya remote-nya ya, besar. Tapi kok sticknya nggak ada. Sticknya ini antenanya, antena beneran nggak ya nih? Saya nggak tahu nih bukan antena beneran atau bukan. Kemudian ininya di mana ya? Saya nggak tahu ini sticknya di mana. Ini nggak butuh baterai sendiri, tapi kita bisa charge menggunakan micro USB ini. Cuma saya masih kehilangan, belum nemu ininya nih, belum nemu tempat sticknya ya. Oke, lanjut ke yang besarnya. Tidak ada isinya. Ini kok saya bingung ininya. Untuk sticknya di mana ya? Waduh, tidak ada sticknya. Oh, ada di sini. Sip ya. Jadi ada buku manual. Buku manualnya sip. Ada buku untuk manual untuk drone-nya. Ada buku manual untuk aplikasinya. Oke, kemudian ini drone-nya, drone lipat cukup besar ya, mantap. Gini dan gini, gede. Klik, mantap, besar. Oke, nanti kita coba langsung ya. Drone-nya saya letakkan sana dulu. Lalu ini kelengkapannya terdiri dari di sini ada 2 kabel ya. Hati-hati jangan salah. Kalau yang hitam ini untuk mencharge baterai drone-nya, sedangkan untuk yang putih ini standar biasa untuk mencharge remote-nya. Ini buat mencharge baterainya. Terus kemudian, nah ini dia yang saya cari dari tadi. Sticknya dipasang di sini, diulir aja seperti memasang skrup. Oh no, tidak diulir, cukup ditancapkan. Oke, dan ini juga sip, mantap. Menghidupkannya begini, matikannya ya. Kemudian untuk menghidupkan drone-nya, di atas ini ada saklarnya ya. Sip. Oke, untuk sementara bisa kita anggap ini nyala normal. Sip. Jadi di sini saya mau berbagi tips belanja online ya. Yang pertama, melalui fitur chat dari marketplace, minta pernyataan dari seller bahwa barangnya bisa diretur jika ditemukan masalah besar pada barang yang dibeli.
Ini penting terutama jika Anda hobi membeli barang second seperti saya ya. Pernyataan dari seller ini bisa menjadi bahan aduan jika kita hendak melakukan klaim pada admin marketplace. Kemudian tips kedua, buat dokumentasi saat unboxing seperti video yang saya buat ini ya. Lalu tips yang ketiga, jangan buru-buru konfirmasi penerimaan barang jika belum dicoba semua fungsinya. Tentunya yang dimaksud fungsi-fungsi utamanya saja ya. Dalam arti jika misalnya terdapat kekurangan yang tidak esensial atau tidak penting seperti catnya agak luntur dan sebagainya, ya kita mesti memahamilah. Oke, lanjut. Baik, ini kan saya tunjukkan masalah yang terjadi pada drone yang baru saya beli ini ya. Oke, pertama kali remote saya hidupkan ya, dan kemudian drone saya hidupkan. Lampu nyala, so far so good ya, ini masih bagus sampai saat ini. Terus kemudian wifi saya koneksikan ke wifi ini, yang ini. Oke, sampai sejauh ini benar, bagus. Lalu aplikasi yang sesuai saya jalankan ya, ini sampai sejauh ini bagus ya. Gambar yang ditangkap di layar bisa diterima di di layar. Tapi nah ini kemudian lihat tertampak di layar nih ya, saya agak silau. Di sini tertulis calibration geomagnetic failure. Ini yang nggak bisa menyebabkan saya nggak bisa menggunakan drone ini. Sekarang kita coba kalibrasi ya. Saya reset giroskop dengan cara ini diturunin, ini dinaikin, tidak ada efek. Calibration geomagnetiknya tetap failure. Pun kalibrasi kompas ini ke sini juga sama, tidak mengubah apa-apa. Masih kelap-kelip terus. Jadi begitu. Minta maaf, saya akan kembalikan barang ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi inti pesan yang ingin saya bagikan melalui video ini adalah kiat-kiat saya saat membeli drone second secara online. Bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu ya. Pahami setiap deskripsi iklan online sebelum kita mengambil keputusan. Ketahui kondisi minus atau kekurangan drone bekas yang kita minati. Lalu pertimbangkan apakah kekurangan tersebut masih bisa kita atasi atau tidak. Kira-kira akan menambah biaya lagi atau tidak. Sebagai contoh, drone second dengan minus salah satu motor mati itu akan lebih mudah diatasi dibanding misalnya drone second dengan minus mainboardnya korslet. Lalu drone dengan fitur pengaturan kemiringan kamera, namun fungsi pengendalian kemiringannya sudah tidak berfungsi, itu masih lebih lumayan dibanding misalnya yang fitur kameranya yang mati, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan takut membeli drone second secara online. Jika beruntung, kita bisa mendapatkan drone yang lebih murah dalam kondisi baik. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.